Assalamualaikum. Welcome back to my channel Galuh Larasati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Yang akan kita bahas pertama kali ini tentang kebutuhan. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas mengenai kebutuhan. Yang pertama ada pengertian kebutuhan manusia, yang kedua ada jenis-jenis kebutuhan manusia, yang ketiga ada faktor yang memengaruhi kebutuhan, dan yang keempat ada alat pemuas kebutuhan. Pengertian kebutuhan manusia, jadi pasti kalian pernah dong menginginkan sesuatu atau misalnya kalian tuh lagi butuh sesuatu. Contohnya si anak kecil ini nih, dia lagi mikirin tentang PS5, sepeda, dan ice cream. Itu kira-kira sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh si anak kecil ini? Kalian harus tahu dulu pengertian dari kebutuhan itu apa. Jadi, kebutuhan manusia adalah hal-hal yang diperlukan manusia, baik berupa barang atau jasa, yang dapat memuaskan kebutuhan jasmani dan rohani untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, kebutuhan manusia ini merupakan hal-hal yang diperlukan, hal-hal yang dibutuhkan, bukan cuma diinginkan aja ya, untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya supaya hidupnya ini dapat terus berlangsung gitu. Nah, yang kedua ada jenis-jenis kebutuhan manusia. Kira-kira apa aja sih jenis-jenis kebutuhan manusia? Yuk kita bahas satu-satu. Kebutuhan yang pertama ada kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Ini terbagi menjadi 3, ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup secara layak. Jadi benar-benar utama, benar-benar penting yang harus dimiliki oleh manusia. Contohnya ada rumah, makanan, dan pakaian, atau lebih sering dikenal sebagai sandang, pangan, dan papan. Lalu ada kebutuhan sekunder, ini untuk menciptakan atau menambah kebahagiaan hidup. Kaitannya dengan rekreasi, hiburan mungkin juga bisa. Nah, contohnya di sini ada televisi, ada game player, sama ada jajanan. Jadi kalian pasti senang dong melakukan aktivitas seperti di atas itu kan, nonton TV, jajan, atau main game. Nah, itu adalah termasuk sebagai kebutuhan sekunder. Terus ada kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan tersier ini menciptakan atau meningkatkan harga diri atau gengsi. Jadi kaitan dengan segala sesuatu hal yang bersifat mewah. Contohnya ada perhiasan, mobil mewah, dan rumah mewah. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ini dibagi menjadi 2, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang, ini pemenuhannya harus saat itu juga atau harus segera dipenuhi. Contohnya saat seseorang sedang lapar, jadi dia harus makan, atau saat seseorang sedang sakit. Berarti yang dibutuhkan saat itu adalah obat agar dia lekas sembuh. Nah, kalau kebutuhan yang akan datang nih pemenuhannya bisa nanti-nanti atau nggak harus saat itu juga. Contohnya seperti menabung. Menabung kan ini bisa nanti-nanti lagi ya. Jadi kalian harus menyempatkan kebutuhan primer kalian dulu, yang utama dulu, baru boleh sempetin nabung gitu. Lalu ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ini dibagi menjadi 2 juga, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani ini berkaitan dengan kebutuhan fisik atau tubuh manusia, ini digunakan untuk memelihara, melindungi, atau membangun fisik atau tubuh manusia. Contohnya seperti pakaian, alat olahraga, lalu ada makanan, dan lain-lain yang berkaitan dengan tubuh manusia. Kalau kebutuhan rohani ini berkaitan dengan psikis atau jiwa dari manusia. Contohnya, ini ada tempat ibadah dan tempat rekreasi. Atau misalnya ikut nonton konser, boleh. Itu termasuk ke dalam kebutuhan rohani. Kebutuhan berdasarkan subjeknya atau untuk siapa sih kebutuhan ini?
Ya, ada dua nih, ada kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Kalau kebutuhan individual ini untuk kebutuhan seseorang. Contohnya ada peralatan mandi, kosmetik, peralatan makan, lalu ada kendaraan misalnya. Nah, yang kedua ada kebutuhan kolektif. Ini untuk kebutuhan sekelompok orang atau golongan masyarakat. Contohnya ada jalan raya, jalan tol, jembatan, puskesmas, rumah sakit, bahkan sekolah, seperti itu. Faktor yang memengaruhi kebutuhan manusia. Jadi ada beberapa faktor, di antara ada 4 faktor. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada faktor fisik. Jadi faktor fisik ini dibedain berdasarkan contohnya jenis kelamin. Jadi kebutuhan antara laki-laki dan perempuan itu kan pasti berbeda. Seperti yang ada di gambar, perempuan itu membutuhkan kebaya, sedangkan laki-laki membutuhkan jas. Ini dilihat dari fisiknya ya. Tuh. Faktor ekonomi, jadi dibedain berdasarkan tingkat kekayaan dari seseorang atau kelompok. Nih ya, jadi antara orang yang tidak mampu dengan orang yang berkecukupan atau orang yang berlebih. Contohnya seperti gambar ini. Gambar yang atas menunjukkan bahwa orang tidak mampu atau orang kurang mampu lebih sangat membutuhkan sembako yang sedang dibagi-bagikan seperti gambar. Sedangkan kalau orang yang berkecukupan atau berlebih ini membutuhkan segala sesuatu hal yang dirasa bisa meningkatkan kegengsiannya mereka. Jadi bukan kebutuhan primer bagi mereka. Jadi pemenuhan ini lebih ke kebutuhan tersier. Faktor sosial budaya ini identik dengan pekerjaan. Ya, jadi di sini ada contohnya. Ya, sebelah kiri ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang bekerja di kantoran. Sedangkan kalau yang sebelah kanan adalah kebutuhan atau peralatan yang dibutuhkan oleh petani yang bekerja di sawah. Jadi berbeda ya ini kebutuhannya. Nggak mungkin dong orang kantoran membutuhkan pacul, arit, segala macam. Dan begitu pula dengan petani. Nggak mungkin kan membutuhkan seperti misalnya laptop untuk bekerja di sawah atau misalnya pensil untuk bekerja di sawah juga nggak mungkin itu. Yang terakhir ada faktor alam, ini berdasarkan letak geografis, cuaca dan iklimnya. Lihat dari gambar, ini ada perahu dan orang-orang yang menggunakan jaket tebal. Perahu digunakan oleh orang-orang pesisir pantai untuk sebagai transportasi atau sebagai mata pencahariannya dia. Jadi orang-orang yang tinggal di pesisir pantai membutuhkan perahu nih untuk transportasinya mereka. Sedangkan kalau yang di gambar bawah ini adalah orang-orang yang tinggal di iklim yang dingin atau cuaca yang sangat dingin. Jadi mereka membutuhkan jaket yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca dingin. Itu. Pokok bahasan yang keempat mengenai alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, apa sih alat pemuas kebutuhan manusia ini? Alat pemuas kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, alat pemuas ini bisa berupa barang ataupun jasa. Kalau berupa barang, jadi ini dia bersifat nyata, dapat dilihat dan bisa diraba atau bisa disentuh. Contohnya ada rumah, laptop, dan motor. Terus ada alatnya ini berupa jasa. Ini bersifat tidak nyata, tapi dapat dirasakan secara psikis. Contohnya ada jasa kedokteran, jasa angkutan, jasa guru, jasa konsultan, gitu-gitu ya. Jadi berkaitan dengan pemenuhan psikis. Jenis alat pemuas kebutuhan. Ada beberapa jenis nih. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, alat pemuas
kebutuhan berdasarkan wujudnya. Jadi ada barang konkret dan barang abstrak. Kalau barang konkret adalah barang yang bisa dilihat dan diraba. Contohnya ada motor, handphone, laptop, rumah, sepatu, tas, dan lain-lain. Sedangkan barang abstrak adalah barang yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nih, contohnya ada jasa guru, jasa dokter, udara, terus habis itu ada jasa konsultan juga. Alat pemuas yang kedua berdasarkan jumlahnya, ini dibagi menjadi dua, ada barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Kalau barang ekonomi, ini adalah barang di mana jumlahnya terbatas, sehingga perlu sedikit pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya ada barang-barang yang dijual di toko, bahan-bahan makanan, bahan bakar minyak, dan jasa pilot. Terus yang kedua ada bahan non-ekonomi. Ini bahan non-ekonomi ini jumlahnya tak terbatas, jadi banyak nih. Jadi nggak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya ada air hujan, air laut, udara, terus ada padang pasir. Jumlahnya ini tidak terbatas. Yang ketiga berdasarkan tujuan penggunaannya, ada barang konsumsi dan barang produksi. Kalau barang konsumsi ini adalah barang yang bisa langsung digunakan atau dipakai, contohnya ada barang-barang atau benda-benda yang dijual di toko supermarket, terus juga ada sepatu, tas, bangku, dan lain-lain. Sedangkan barang produksi adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya di sini ada mesin jahit untuk membuat pakaian. Yang keempat, berdasarkan proses produksinya. Yang dibagi menjadi tiga, ada bahan mentah, yaitu bahan baku atau bahan dasar dari pembuatan suatu barang. Dan ada barang setengah jadi, ini masih memerlukan proses produksi lagi untuk dijadikan sebagai barang yang siap pakai. Dan ada barang jadi, ini barang yang siap untuk dipakai atau untuk dikonsumsi. Jadi contohnya di sini ada kayu, ini merupakan bahan mentah, bahan dasar dari pembuatan kertas misalnya. Nah, barang setengah jadi sebelum jadi kertasnya adalah bubur kertas. Lalu barang jadinya atau barang yang siap dipakai adalah kertas yang terbuat dari kayu tadi. Atau contoh yang kedua, misalnya ini ada kapas, ini pohon kapas. Ini kapas sebagai bahan dasar atau bahan baku dari pembuatan kain. Nah, bahan setengah jadinya ini berupa kain yang nantinya akan dibentuk lagi, dibuat lagi untuk dijadikan sebagai pakaian atau baju. Berdasarkan sifatnya, ini ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Kalau barang bergerak, ini barang yang bisa dipindah tempat. Contohnya ada mobil, motor, dan ada peralatan elektronik lainnya. Sedangkan barang tidak bergerak, ini adalah barang yang tidak dapat dipindah tempat. Contohnya ada gedung, rumah, dan tanah. Berdasarkan hubungan dengan benda lain, ini dibagi menjadi dua, ada barang substitusi dan barang komplementer. Kalau barang substitusi ini adalah barang yang menggantikan nilai guna barang lainnya. Di sini ada contohnya teh dan kopi. Tuh, ada lagi misalnya seperti sendal dan sepatu, pulpen dan pensil, seperti itu. Jadi bisa nih mereka kalau misalnya nggak ada pensil bisa menggunakan pulpen gitu. Nah, kalau barang komplementer ini adalah barang yang akan bertambah nilai gunanya jika digabungkan dengan benda lain. Contohnya di sini ada kopi yang dicampur dengan gula biar rasanya lebih manis, gitu kan? Atau misalnya seperti sepatu. Jadi kalian kalau pakai sepatu itu harus pakai kaos kaki dong biasanya, ya kan? Atau misalnya sepeda motor dengan bensin. Biar bisa jalan motornya maka harus diisi bensin. Kelangkaan. Apa sih kelangkaan? Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Nah, kelangkaan ini timbul karena kebutuhan manusia yang terus bertambah.
Ada penyebab kelangkaan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya, lalu ada perbedaan letak geografis, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, dan terjadinya bencana alam. Selesai sudah materi tentang kebutuhan dan kelangkaan. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. See you again. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.